Salam, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Demikian dikatakan, "Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Adapun judul renungan untuk kita hari ini adalah upahmu besar di surga. Dalam pengalaman kehidupan sehari-hari, mungkin kita pernah menjumpai sikap seseorang di sekitar kita yang maunya hanya menerima, namun tidak mau memberi. Maunya dia selalu dimengerti orang lain, namun tidak pernah mau mengerti orang lain. Padahal Tuhan Yesus datang ke dunia bukanlah untuk dilayani, tetapi adalah untuk melayani. Demikian nasihat yang disampaikan kepada kita melalui surat Paulus ini, agar kita giat dan semangat dalam pekerjaan Tuhan, seperti Tuhan Yesus yang sampai memberi nyawanya untuk melaksanakan semua pekerjaan penyelamatan kepada manusia seperti kehendak Bapanya yang di surga. Nasihat Rasul Paulus ini disampaikan untuk mengakhiri pengajaran mengenai kebangkitan Kristus dan kebangkitan orang-orang percaya bahwa sengat maut itu telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus melalui kebangkitannya dari antara orang mati, sehingga dosa yang diangkat dari hidup kita melalui pengorbanan Kristus akan menyelamatkan kita dari kuasa kematian. Kita akan diangkat ke dalam hidup yang kekal bersama-sama Allah. Itulah sebabnya kemenangan Kristus melalui kebangkitannya menjadi kekuatan dan semangat kita dalam menjalani kehidupan kita. Sebab kita hidup dan bekerja bukan lagi untuk tubuh yang akan binasa, namun kita hidup dan bekerja adalah untuk Tuhan. Sebab apapun yang kita perbuat untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Di kitab Efesus 2 ayat 10 dikatakan, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, sehingga kita yang diciptakan di dalam Kristus bukanlah orang-orang yang mengharapkan orang lain berbuat sesuatu bagi kita, namun baiklah kita selalu berpikir untuk dapat memberikan yang terbaik bagi orang lain. Dengan demikian, apapun yang dapat kita lakukan dan berikan kepada orang lain tidak akan membawa sumut, namun justru sebaliknya, yang kita lakukan akan semakin membuat kita bersukacita. Dapat kita bayangkan betapa bahagianya kehidupan kita jika semua kita berlomba-lomba memiliki sikap untuk memberi. Sejak dari bayi, manusia telah belajar untuk menerima dan memberi, dan hal ini menjadi sesuatu yang terjadi dalam keseharian hidup kita. Namun terkadang banyak manusia menjadi enggan dalam hal memberi, sebab memberi orang akan berpikir ada sesuatu yang akan berkurang dari dirinya. Dan begitu halnya dengan menerima.
bahwa akan ada sesuatu yang bertambah dalam dirinya. Kalaupun ada yang mau memberi adalah karena orang yang dia beri itu juga adalah bahagian dari dirinya. Misalnya orang tua, anak, atau kerabat dekat. Dan ada juga yang mau memberi karena menganggap akan ada sesuatu yang lebih besar lagi yang akan dia terima sebagai imbal hasil pemberiannya. Sangat disayangkan bahwa ternyata semua yang dilakukan itu adalah hanya dalam hal menyelamatkan daging yang akan binasa. Namun melalui nas ini jelas diingatkan kepada kita bahwa kita memberi dan berbuat kepada orang lain adalah karena kita telah terlebih dahulu diberi anugerah Allah yang terbesar, yaitu kehidupan yang kekal. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat akan memakannya, tetapi kumpulkanlah hartamu di surga. Ini tertulis dalam kitab Matius 6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Setiap orang yang memberi dan melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, maka dikatakan akan menerimanya kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tertulis dalam Matius 19 ayat yang ke-29. Upahmu besar di surga. Amin. Shalom.